seru, menantang, dan tentunya memicu adrenalin. Ya, begitulah kesan yang dirasakan pengunjung saat menjajal wahana baru Skyride. Pengunjung bisa menyusuri lintasan sepanjang 250 meter dengan ketinggian bervariasi hingga 6 meter. Menariknya, sambil mengayuh layaknya naik sepeda, mereka bisa berkeliling sembari menikmati suasana 3 negara, yakni India, Jepang, dan Tiongkok. Wahana kekinian di salah satu objek wisata kawasan Lembang ini selalu ramai dipadati pengunjung. Namun bagi Anda yang membawa anak usia di bawah 12 tahun harus didampingi saat naik Skyride. Ya seru, keren aja, seru pokoknya. Iya takut tinggi sih tadi, lumayan takut tapi nggak apa-apa sih, aman aja. Gimana perasaannya? Rasanya Enak. Takut nggak? Dikit. Kenapa takutnya? Tinggi. Nah, untuk bisa menaiki wahana ini, pengunjung dikenakan tiket Rp30.000 per orang. Bagaimana pemirsa? Tertarik mencoba Skyride sembari berkeliling 3 negara? Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, aktor sinetron Epy Kusnandar bersama Yogi Gambles ditangkap polisi terkait dugaan penyalahgunaan narkoba jenis ganja. Kedua pemain sinetron tersebut diringkus di salah satu apartemen di kawasan Jakarta Selatan. Inilah detik-detik penangkapan aktor Epy Kusnandar yang dilakukan tim Satuan Narkoba Polres Jakarta Barat. Epy ditangkap di warung makan miliknya di salah satu apartemen kawasan Jakarta Selatan. Menurut Kasat Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Panji Yoga, sebelum meringkus Epy, polisi terlebih dulu menangkap rekannya Yogi Gambles. Kedua pemain sinetron itu ditangkap terkait kasus penyalahgunaan narkoba jenis ganja. Dari penangkapan ini, polisi mengamankan barang bukti ganja dan kertas pembungkus ganja. Dari kedua orang ini, dari salah satunya kami menemukan barang bukti narkotika jenis ganja. Dan dua-duanya setelah kami lakukan cek urin awal, positif narkoba menggunakan ganja. Hingga kini Epy Kusnandar dan Yogi Gambles menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Barat. Polisi juga masih menyelidiki kepemilikan barang bukti ganja dan kertas pembungkus ganja. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, libur panjang akhir pekan kawasan Puncak Bogor macet bahkan mengular dari rest area kilometer 45. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami Wenda Nura berikut ini. Ya pemirsa, libur panjang akhir pekan memang selalu menjadi momen yang pas untuk berlibur. Dan kawasan Puncak Bogor selalu menjadi destinasi wisata favorit. Melaporkan langsung dari tempat saya berada saat ini, tepatnya di Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Situasi lalu lintas saat ini sudah mulai padat. Dan kepadatan ini sudah terjadi dari kilometer 45 hingga ke gerbang keluar tol Ciawi. Dan kemacetan ini sudah mengular sepanjang 2 hingga 3 kilometer. Oleh karena itu, polisi setempat ini sudah mulai memberlakukan sistem one way dari arah Jakarta menuju Puncak. Dan berdasarkan informasi yang kami terima juga nantinya sekitar siang atau sore hari polisi juga akan kembali memberlakukan sistem one way dari arah Puncak menuju Jakarta. Namun tentunya waktu ini situasional tergantung dari volume kendaraan yang akan melintas. Dari Bogor, Jawa Barat, Wenda Nura, Wildan Aulia, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, penipuan melalui aplikasi berbagi pesan kian merajalela. Pelaku memanfaatkan celah kelengahan pengguna ponsel melalui beragam modus, mulai dari info tilang, undangan pernikahan hingga kedok kurir paket. Apa itu penipuan phishing dan bagaimana cara kerja pelaku mencuri data korban melalui aplikasi berbagi pesan? Kami hadirkan ulasannya di Faktapedia berikut ini. Phishing itu sebenarnya satu aktivitas memalsukan situs untuk mengelabui korbannya sehingga penipu bisa mendapatkan kredensial dan tidak bisa dicegah atau dideteksi oleh antivirus. Phishing ini biasa dipersiapkan terlebih dahulu situsnya misalnya mirip dengan google.com atau bank yang lainnya, lalu disertai dengan ancaman atau iming-iming.
ada upgrade sistem, Anda harus mengganti password. Korbannya kan nggak ngeh, dia klik, jadi akan keluar username dan password. Waktu kita masukkan, ya disitulah kita akan jadi korban phishing. Kalau Anda terima pesan yang mencurigakan, ya satu, jangan dibuka. Kalau nggak dikenal, blok. Kalau misalnya mengganggu, block and report. Jadi jangan mudah terkecoh oleh rekayasa sosial, jangan mudah terkecoh oleh penipuan yang memberikan janji manis. Jadi tolong tingkatkan kecerdasan digital dan kecerdasan finansial. Ya, pemirsa, diduga akibat korsleting listrik, sebuah ruko 3 lantai terbakar di Penjaringan, Jakarta Utara. Sementara usai berlaga di Piala Asia U23 dan Playoff Olimpiade Paris 2024, skuad Garuda Muda tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dan 2 informasi ini kami rangkum dalam Indonesia 24 jam. Kobaran api dan kepulan asap hitam keluar dari ruko 3 lantai di Jalan Pluit dalam 3 Penjaringan, Jakarta Utara. Banyaknya barang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan menghanguskan ruko yang dijadikan gudang penyimpanan aksesoris ponsel. Tak ada korban dalam peristiwa kebakaran yang diduga akibat korsleting listrik di lantai 2 ruko. Timnas U23 beserta staf kepelatihan tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Sabtu pagi. Kedatangan skuad Garuda Muda ini disambut pengurus PSSI dan masyarakat pecinta sepak bola. Sebelumnya, tim besutan Sintayong menjalani laga di Piala Asia U23 dan Playoff Olimpiade Paris 2024. Terjadi di salah satu toko skincare di kota Serang, Banten. Seorang preman bertopi ngamuk dan mengintimidasi pemilik rumah jasa kecantikan untuk menyetor uang. Akibat kejadian ini, kondisi toko hancur. Ya, pemirsa, Indonesia punya banyak jenis kuliner yang tersebar di hampir setiap wilayah, salah satunya nasi goreng. Bicara soal penyajian, di Solo, Jawa Tengah ada nasi goreng yang dihidangkan dengan tusukan sate mirip keris sultan. Dan berikut informasinya untuk Anda. Salah satu masakan yang paling praktis dibuat ketika lapar melanda adalah nasi goreng. Nah, ngomong-ngomong nasi goreng, di Solo, Jawa Tengah ada nasi goreng sultan lengkap dengan kerisnya. Tapi, keris ini bukan sembarang keris ya, karena ini sebenarnya tusukan sate yang gagang dan sarungnya dibentuk seperti keris. Sesuai fungsinya, tusukan ini digunakan untuk membakar sate jumbo dengan bumbu khas Madura. Sementara nasi gorengnya tetap diolah dengan aneka rempah dan bumbu dapur khas Jawa yang dipadukan dengan bawang bombay, cabai, kecap, tomat, paprika, dan bawang. Baru kali ini sih saya nemuin menu yang beda banget gitu ya. Jadi ada sate tapi ditusuknya tuh sama keris gitu. Ya itu, tapi overall ini enak sih untuk nasi gorengnya, rasanya pas, terus juga satenya nih gede-gede gitu. Jadi puas dan bakal kenyang banget sih di sini. Dengan harga Rp75.000 per porsi, Anda bisa mendapatkan sensasi kuliner yang unik dan rasa yang mantap serta suasana yang berbeda. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan.